Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kehadirannya ya. Jadi tadinya apa kemarin kita sudah bahas tentang CADD khususnya SPDD berkaitan dengan molekuler docking. Nah, hari ini tadinya mau saya kasih contoh kalau kalian punya satu molekul aja, terus biasanya kan selama ini sering gambling ya. Jadi misalnya punya molekul terus waduh pengen jadi dijadikan anti kanker terus diuji ke anti kanker. Jadi sebenarnya itu gambling juga ya. Gambling artinya coba-coba. Nah, di zaman sekarang ini itu sebenarnya kalau bisa dihindari yang masalah coba-coba itu ya. Nah, karena apa? Karena itu sangat menghabiskan waktu dan dana ya. Nah, saya akan ngasih contoh aja. Ya, ada yang masih di luar siapa? Mevtiana. Selamat datang Mbak Mevtiana. Mbak Ana ya. Mbak Ana bisa dengar suara saya? Halo? Mbak Mevtiana bisa dengar suara saya? Sini ya. Belum fokus. Baik, kalau kita akan saya lanjutkan ya. Jadi seyogyanya sekarang ini sudah digunakan dengan komputasi ya di era sekarang ini. Ya, saya akan ngasih contoh. Jadi awalnya itu kan ini sudah terkonek Mbak Miftiana. Halo, halo. Bisa dengar? Belum. Belum fokus. Oke, kita lanjut. Jadi yang asalnya ya, asal usulnya itu kan sebenarnya jadi saya akan sharing aja ya, akan tentang bagaimana menemukan obat yang nggak ribet ya, nggak ribet. Jadi awalnya saya penasaran ya. Jadi saya masuk farmasi itu waktu itu tahun 79 ya. Tahun 79 saya masuk farmasi dan itu mendadak ya karena saya sebagai orang desa itu dari kecil itu pokoknya sekolah aja ya. Kalau yang lain itu cita-citanya jadi apa itu udah dari kecil. Saya itu pokoknya suruh sekolah-sekolah gitu ya. Nggak tahu mau jadi apa. Pokoknya sekolah-sekolah. Udah lulus SMA masih bingung saya. Lu mau kemana ya? Wah, kalau kuliah kan harus fokus. Sementara saya masuk IPA itu pelajaran kimia, suka fisika, suka matematik, suka biologi biasa-biasa aja, nggak begitu suka karena banyak ngafal gitu kan. Nah akhirnya bingung, lulus SMA masih bingung mau kemana. Akhirnya saya ada yang bilang coba masuk farmasi. Saudara saya ada yang dulu dari farmasi terus kerja di apotek. Oke, saya coba masuk farmasi. Terus waktu itu farmasi sama UNY namanya IKEP masih pisah. Jadi saya juga daftar di IKEP di matematik. Nah, kebetulan dua-duanya diterima. Jadi saya pikir kalau saya di matematik, kemungkinan di IKEP waktu itu namanya masih IKEP. Kalau saya masuk IKEP, kemungkinan saya akan jadi guru. Tapi kalau di farmasi, kemungkinan bisa banyak yang lain. Tapi ternyata takdirnya jadi guru. Jadi masuk farmasi juga jadi guru. Mungkin karena turunan ya. Jadi saya guru SD ya. Nah, jadi
Nah, saya masuk farmasi itu saya penasaran dengan paracetamol. Katanya paracetamol itu punya efek samping, tapi kok masih sampai saya masuk itu masih jaya. Nah, sehingga saya berpikir kenapa kenapa kok paracetamol itu jaya ya. Padahal dia kan dalam dosis tertentu itu dalam dosis yang berlebihan itu bisa merusak hepar atau pemakaian jangka lama merusak hepar atau diberikan bersama obat-obat tertentu itu bisa merusak hepar kalau obatnya itu memerlukan enzim glutathione transferase seperti derivat kurkumin. Jadi jangan makan paracetamol sama kunyit saya kunirasem misalnya ya. Jadi karena mengandung kurkuma, menurut kurkumin. Jadi derivat kurkumin itu membutuhkan enzim glutathione transferase. Makanya kalau dosis rendah, kurkumin itu bisa melindungi hati kita. Tapi kalau dosisnya tinggi justru malah merusak karena dia masing-masing perlu enzim glutathione transferase sehingga metabolit paracetamol yang namanya NAPQI itu nanti berinteraksi dengan sel hepar. Nah, jadi di situ saya itu penasaran, kok paracetamol ini kok katanya punya kekurangan, tapi kok sampai sekarang masih kayak kacang goreng ya, laris banget. Nah, sehingga saya itu dari masuk farmasi saya udah penasaran, kenapa ya? Nah, ternyata apa? Ternyata setelah saya cek, ternyata semua penelitian itu sudah berusaha untuk menggeser paracetamol. Dengan cara apa? Memodifikasi molekulnya menjadi molekul yang lebih bagus. Mereka berhasil semua ya. Molekul yang dimodifikasi itu menjadi lebih bagus, lebih poten. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata hepatotoksiknya melebihi paracetamol ya. Jadi lebih poten tapi lebih hepatotoksik. Akhirnya semuanya menyerah. Menyerah ya udah, paracetamol jadi juara. Nah, saya di farmasi makanya ngambil bidangnya kimia medicinal, tapi bukan paracetamol, tentang vitamin B12. Nah, singkat cerita, saya karena waktu itu ini ceritanya jadi sharing aja nih, sharing pengalaman yang nanti kaitannya juga dengan kimia komputasi. Nah, Sehingga saya lulus dengan bidang kimia medicinal ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, saya itu waktu itu dapat beasiswa Super Semar 15.000 per bulan. Nah, kemudian ada tawaran ikatan dinas, 65.000 per bulan, lumayan ini. Sebulan 65 bisa jadi uang saku. Jadi ikut ikut seleksi. Waktu itu 4 orang yang ikut, saya lolos. Saya sendiri yang lolos. Dapat 65.000 per bulan, ya senang ya, menerima uang saku yang tadinya 15.000 beasiswa Super Semar, jadi 65.000, lumayan. Tapi ternyata di sana ada tanda tangannya, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Padahal saya itu belum pernah merantau. Waduh, ya sudah resiko. Nah, begitu lulus ternyata ternyata benar, ternyata akhirnya saya dapat panggilan. Tadinya kok lama banget panggilannya. Saya tinggal ke Sumbawa untuk ada yang mau mendirikan apotek gitu. Ternyata kok ada panggilan ditempatkan di Padang. Wah, saya mikirnya setahun. Jadi SK saya itu di tahun 85. Selama setahun saya mikir antara mau nggak ya. Kalau saya nggak mau, saya harus mengembalikan 2 kali lipat ikatan dinas. 65.000 kali 12 kali 2. Lumayan. Di samping itu saya akan dicoret jadi warga negara Indonesia yang cacat karena mengingkari perjanjian dengan pemerintah. Akhirnya saya terima. Ya sudah, setelah saya timbang 1 tahun saya terima, tetapi rupanya eh, Jakarta tahu kalau anak ini punya kelemahan ya. Dulu nggak langsung berangkat ke Padang. Harusnya waktu itu langsung tahun 85 saya langsung berangkat ke Padang, dikasih fasilitas pesawat, akomodasi dan uang saku. Karena saya telat setahun,
maka Jakartanya memakai senjatanya. Ini karena telat setahun tidak dapat biaya, jadi silakan biaya sendiri ke Padang. Nah, akhirnya singkat cerita saya biaya sendiri ke Padang dan saya ditempatkan di Fakultas Kedokteran. Bagaimana mungkin saya tidak pernah memilih Fakultas Kedokteran, kok saya ditempatkan di Fakultas Kedokteran dan saya langsung ditempatkan di bidang farmasi kedokteran. Jadi saya mengajar koas cara menulis resep. Padahal saya itu tidak hobi, bisa saya ngajarin nulis resep, tapi saya kan sebenarnya pengennya nemukan obat, bukan nulis resep, tapi ya saya jalani. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya saya jadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Saya berangkat tahun 86. Akhirnya saya sekolah. Saya ada kesempatan sekolah S2, saya ngambil farmakologi di ITB. Karena yang paling dekat dengan kedokteran adalah farmakologi. Kalau nggak saya ngambil kimia, tidak diizinkan. Akhirnya saya ngambil bidang farmakologi S2-nya. Saya sudah selesai S2, tapi setiap tidur itu saya mimpinya, saya kok nilai saya nggak keluar di UGM. Saya jadi mahasiswa kok masih mimpinya masih nengok nilai, nengok nilai. Nah, ternyata ada sesuatu yang mengganjal di bawah sadar saya. Bahwa skripsi saya itu dulu punya dua hipotesa tentang B12. Nah, yang satu, kalau B12 itu bobot molekulnya 1350-an, itu kalau kehilangan dua hidrogen, jadi molekulnya gede banget. Kalau kehilangan dua hidrogen itu, dia kalau di KLT itu sama, RF-nya sama, warnanya sama, ya, tapi nggak punya aktivitas. Nah, S1 saya itu mempelajari kenapa yang molekul yang hanya beda dua hidrogen kok nggak punya aktivitas. Akhirnya saya itu idenya almarhum Prof. Umar waktu itu masih MS, masih S2. Jadi Prof. Umar ini pembimbing skripsi saya ya. Jadi waktu itu beliau masih S2, lulus S2, pulang ke UGM, bimbing saya. Saya bimbingan pertama Pak Dr. Andis Umar Angguriani MSc APT. Nah, saya dikasih ide tentang B12 itu ya. Jadi skripsi saya itu ide murni beliau. Saya yang melaksanakannya di lab. Saya ditugasin ini kenapa kok tidak punya aktivitas. Nah, ada dua hipotesa ya. Jadi itu murni pemikirannya pembimbing. Yang pertama karena kobal. Jadi B12 itu namanya cyanocobalami. Jadi ada CN terus nyambung dengan kobal. Nah, kobalnya itu karena kerapatan elektronnya itu berubah, jadi tidak aktif. Yang kedua karena dengan adanya kehilangan dua hidrogen itu terjadi cincin baru sehingga bidangnya itu tidak planar, jadi agak bengkok. Nah, ada dua hipotesa tersebut. Yang satu bisa kami buktikan dengan sinar X. Waktu itu di UGM belum ada, jadi ke UI, Fisika UI. Yang kedua, kerapatan elektron. Saya nggak bisa membuktikan. Kenapa? Karena di zaman itu software belum ada. Akhirnya skripsi saya itu separuh yang bisa dibuktikan, separuhnya tidak terbukti. Ya, meskipun saya lulus dengan nilai A, tapi di bawah sadar saya itu saya belum lulus karena skripsi saya belum terjawab. Nah, singkat cerita nanti akan terjawab skripsi itu, hipotesanya itu setelah saya selesai S3 dengan komputasi yang saya pelajari. Nah, jadi itu tentang apa namanya tadi, tentang kisah pengalaman saya. Kembali ke paracetamol. Nah, saya karena di kedokteran, di farmasi kedokteran itu saya bidangnya sudah beda, nggak mungkin lagi saya mendalami tentang paracetamol tadi ya. Tapi pernah juga saya coba mengajukan proposal waktu jadi ngajar di kedokteran UNAN. Saya mengajukan proposal ditolak tentang modifikasi paracetamol, ditolak. Nah, ternyata reaksi saya ada yang salah begitu ya, ditolak. Nah, singkat cerita ya
jadi di Padang itu saya sering ngajar di Bukit Tinggi. Jadi Padang ke Bukit Tinggi itu 2 jam naik bis. Bisnya nggak ada yang AC karena daerahnya dingin ya. Tapi orang pada ngerokok. Nah, saya nggak suka rokok sehingga jendelanya itu saya buka bisnya. Jadi seminggu sekali saya ke Bukit Tinggi duduk di tempat yang sama sebelah kiri bis. Nah, sehingga karena saya buka maka leher saya rutin kena angin ya. Karena menghindari asap rokok, leher saya kena angin yang rutin, jadilah saya kena penyakit namanya Bell palsy. Jadi saraf ketujuh di leher ini kena angin ya, sehingga terjadi Bell palsy ya, seperti stroke. Jadi mulut saya perot miring ya. Kalau saya minum tumpah. Jadi kejadiannya pas pas saya mau minum, pas waktu itu saya di rumah sakit, saya jadi apoteker di rumah sakit waktu itu ya, pas di rumah sakit itu pas saya minum lu kok tumpah, setelah ngaca lu kok wajah saya udah miring perot ya, ternyata saya kena Bell palsy. Nah akhirnya Bell palsy itu diterapi, salah satunya dengan fisioterapi, di setrum mata saya disetrum supaya bisa kedip, tadinya melotot nggak bisa kedip, akhirnya bisa kedip. Nah, tapi beberapa tahun kemudian ada efek samping, kelihatannya retina yang di mata yang disetrum itu kelihatannya robek retinanya. Tapi dokter-dokter tidak mengakui kalau itu nggak ada hubungannya, pokoknya ya nggak ada hubungannya. Tapi salah seorang teman punya pengalaman, biasanya yang di setrum matanya fisioterapi itu nanti akan kena ablasio retina. Jadi saya kena ablasio retina sinistra, sebelah kiri saya nggak bisa lihat. Nah, kemudian saya operasi di Cipto gagal. Nah, kegagalan operasi itu yang saya pakai untuk saya pulang kampung, saya daftar di UGM ya. Singkat cerita saya diizinkan oleh UNAN untuk mutasi ke UGM. UGM tidak tahu kalau saya matanya tinggal satu penglihatannya. Saya nggak bilang, nanti nggak diterima. Jadi rupanya UNAN melepas, kemudian eh, Fakultas Farmasi nerima saya, singkat ceritanya. Kemudian rektor nulis surat ke Jakarta, minta persetujuan, karena saya dulu ikatan dinas ya, jadi supaya diizinkan untuk pindah ke farmasi UGM. Suratnya saya monitor, saya telepon ke Dikti, apakah benar ada surat dari rektor UGM? Benar Pak, Bapak ditunggu. Besok Bapak ditunggu ya. Loh, kenapa ditunggu? Saya di Jakarta, kenapa harus ditunggu? Ternyata dari teman saya dapat info kalau sebenarnya itu minta upeti, minta uang. Nah, saya bilang kalau butuh fotokopi kirim aja nomor rekening nanti dan saya transfer biaya fotokopi dan lain-lain, saya bilang gitu. Ternyata saya dibilangin sama teman Pak Hari itu bodoh atau pura-pura bodoh karena nggak kayak gitu. Jadi itu uang itu nggak bisa ditransfer dulu, kok nggak bisa, iya harus dikasih sendiri dan di bawah meja karena ada CCTV. Itu berarti sudah jadi rahasia umum. Saya nggak percaya, nggak mungkin, ya udah. Akhirnya saya tunggu dan benar apa yang dikatakan teman, Rektor UGM dibalas oleh Dikti kepada yang terhormat Rektor UGM, tembusan Saudara Hari Purnomo. Permohonan saudara untuk mutasi sudah Hari Purnomo tidak direkomendasi, dianjurkan ke PTS Jogja. Akhirnya saya ke Jogja 1 bulan, saya daftar di PTS, bukan minta diterima, berupa PTS di Jogja. Saya hubungi sebelum saya tulis surat lamaran, saya bilang kalau bisa nggak kira-kira kalau saya ngelamar tapi minta ditolak. Nah, beberapa universitas seperti UMY, Sanata Dharma, kemudian UII, dan lain-lain itu menyanggupi ya. Jadi boleh, nanti Bapak silakan lamar, nanti kami tolak. Begitu saya daftar di UAD, Universitas Ahmad Dahlan, ketemu sama dulu dosen wali saya, Profesor Sugianto. Saya bertemu beliau, saya ingin melamar di UAD. Kebetulan Pak Hari saya butuh dosen. Saya kaget ketika beliau jawab itu. Oh, maaf, saya sebenarnya pengen lama tapi pengen ditolak, Prof. Loh, kok bisa? Iya, karena saya pengen pindah di UGM.
Oh nggak bisa, saya butuh kok minta ditolak nggak bisa. Kalau gitu saya mohon maaf saya tidak jadi melamar ya. Akhirnya saya tidak jadi melamar dan surat penolakannya itu saya kumpulkan, saya kirim ke Jakarta. Saya sudah berusaha untuk di Kopertis tapi ditolak. Berikut buktinya mohon kebijaksanaan Bapak. Nah, akhirnya saya diterima tanpa memberikan sogokan ya. Saya tidak suka sogok mensogok ya. Nah, itu ceritanya. Nah, setelah saya pindah ke UGM tahun 2005 itu saya yang saya beli pertama adalah komputer. Kenapa? Karena saya merasa waduh ini saya nggak pernah menggunakan komputer. Jadi saya kalau ngajar itu pakai ditulis pakai spidol di overhead proyeksi overhead proyeksi itu ya. Jadi dipantulkan itu ya. Saya tulis tangan. Saya mengenal komputer pada saat S2 ngambil statistik ya. Kalau nggak salah programnya SAS itu di kampus sudah nyala komputernya, tinggal aplikasi ke statistik. Jadi pribadi saya nggak punya komputer, makanya saya pertama pindah tahun 2005 yang saya beli adalah komputer. Dan saya beli komputer saya tidak bisa menghidupkan, bayangin ya. Saya nggak bisa menghidupkan komputer, saya minta tolong sama anak saya yang kelas 5 SD. Tolong hidupin komputer, saya nggak bisa hidupin ini. Nah, ya dari yang tidak bisa ngidupin komputer sampai saya menemukan obat dengan komputer. Jadi saya yakin sebenarnya peserta ini sebenarnya saya yakin ini jago-jago komputer semua. Nah seperti itu. Nah singkat cerita tadi saya kembali ke paracetamol. Akhirnya saya mencoba untuk meneliti lagi. Kenapa kok orang nggak berhasil menandingi paracetamol? Oh ternyata mereka kebanyakan memasukkan gugus memasukkan gugus di inti bensinnya. Nah saya mungkin akan lebih kalau tak kasih slide biar tidak monoton. Jadi, nah, kaitannya dengan bagaimana kita secara efisien itu menemukan obat. Nah, saya udah share screen belum ya? Belum ya kayaknya. Belum masuk, Pak. Oh iya, entar. Sekarang sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oh iya, kalau ada teman di waiting room tadi siapa itu bisa ya, bisa bantu ya Mbak siapa tadi yang tak jadikan co-host. Nah, jadi dari paracetamol ini kelihatan sekarang ya. Jadi di sini bedanya dengan penelitian yang lain itu kalau penelitian yang lain itu riset yang lain itu memasukkan gugus di inti bensin ini ya. Jadi penelitian yang lain itu pada memasukkan gugus di inti bensin. Nah, saya melihat hepatotoksisnya itu terjadi karena gugus ini, karboksil, ya, yang menarik elektron di inti bensin sehingga saya ganti isosternya. Nah, jadi sebenarnya yang tengah ini, desain molekul saya itu yang tengah ini, tapi sama Allah dibelandakan dari ini menjadi ini, yang simetris ini ya. Jadi sebenarnya desain saya yang tengah, saya ingin yang namanya para hidroksifenilurea. Itu efeknya sama persis dengan paracetamol, bedanya dia tidak hepatotoksik.
Tapi sama Allah dibelandakan jadi yang paling kanan ini sehingga sekarang saya sebut Alketika. Hal itu Tuhan, ketika itu analgetik antipyretik kiriman Tuhan karena ini bukan ide saya sebenarnya ya. Nah setelah saya dapat molekul kiriman ini baru saya tambah lagi satu inti bensin yang namanya saya kasih kode MH 2011. Nah jadi MH 2011 ini lebih poten 5 kali dibanding paracetamol. Kalau ini 2 kali ya. 2 kali, yang MH 2011 5 kali, tapi bahannya lebih mahal ya, bahan bakunya lebih mahal sehingga yang saya tawarkan ke pabrik adalah ke yang Alketika ini. Nah, sampai di sini sekarang saya akan menggambar bagaimana MH 2011 itu apa namanya selain analgetik antipiretik itu punya efek apa. Nah, saya akan gambar MH 2011. Jadi MH 2011 ini sama aktivitasnya dengan Alketika ya, sebagai analgetik antipiretik, antiinflamasi, sudah saya patenkan juga. Dan saya ingin mengeksplorasi. Jadi ini molekul, saya kasih kode MH 2011. Jadi ini namanya molekul MH 2011. Sudah saya patenkan sebagai analgetik antipiretik ya. Mungkin saya tampilkan di sini. PDF-nya aja yang bisa dibesar. Nah, sertifikat paten ya bertiga, tapi karena Pak Arief meragukan, saya silakan mundur ya, sehingga di sini ada ralatnya ya. Permohonan yang tadinya bertiga menjadi saya sendiri. Ya, jadi sudah saya patenkan. Nah, sekarang kembali ke sini ya. Jadi MH 2011 ini sebagai analgetik antipiretik. Saya ingin tahu sebenarnya dia itu bisa untuk apa saja ya. Jadi saya bercermin dari kurkumin. Kurkumin itu molekul ya alami ya, bahan alam dari Allah. Kurkumin itu banyak sekali efeknya. Nah, jadi sebenarnya kita sudah diajari satu molekul itu sebenarnya efeknya bisa lebih dari satu.
Nah, akhir tahun ini saya merencanakan untuk membuat buku molekular docking kombinasi. Jadi bagaimana beberapa molekul menempati satu reseptor seperti ibuprofen dan paracetamol yang bekerja di siklooksigenase 2 sebagai inhibitor. Nah, jadi kembali ke MH 2011 itu saya ingin MH 2011 ini sebenarnya selain yang saya rancang sebagai analgetik antipiretik dan antiinflamasi, ya setelah saya dikirimi Algetika, saya ingin menggunakan komputasi untuk mengeksplorasi punya efek apa saja MH 2011 ya. Nah, caranya ini akan kita kita select all, akan kita select all, kemudian kita copy sebagai smile ya. Ya, smile. Nah, di sini canonical smile namanya, itu akan kita masukkan ke software ya. Softwarenya online gratis, namanya Pas Online. Namanya Pas Online. Yaitu drag ya. Nah, namanya Pas Online ya. Jadi Pas Online di sini akan go to prediction. Nah, di sini saya sudah mendaftar di sana, cukup pakai email. Nah, nanti kita akan dibolehkan masuk ya untuk menggunakan. Nah, kelihatan ya, jadi ini Pas Online, kemudian ini ada predict new compound ya. Jadi memprediksi molekul yang baru ya. Kemudian ini ada smile tadi. Nah, ini saya tempelkan di sini canonical smile tadi, kemudian saya klik prediksi. Nah, kemudian akan banyak, nah di sini ya, akan banyak hasil ya. Jadi di sini ada PA, PI sama activity ya. Yang perlu diingat di sini adalah PA ya. Kalau lebih besar dari 0,7, ini tandanya sudah masuk dalam ranah ini, sudah bisa diprediksi bahwa dia itu kemungkinan komputasinya itu akan bisa dibuktikan dengan uji in vivo dengan hewan ya, dengan hewan. Nah, sehingga saya penasaran di sini PA untuk MH 2011 itu 0,9 ya. Jadi yang paling tinggi 0,905. Apa artinya di sini? Ternyata di sini aktivitasnya itu bisa menginhibisi ubiquinol sitokrom C reduktase. Nah, saya nggak tahu apa itu ubiquinol sitokrom C reduktase. Oleh karena itu, proteinnya ini akan saya masukkan lagi ke suatu software. Jadi proteinnya ini akan saya copy, saya masukkan ke software namanya string. Stringnya itu untuk fungsional. Nah, di sini stringnya. Welcome to string. Nah, sini mengandung 12.535 organisme ya. Proteinnya bla bla dan seterusnya. Nah, sehingga saya akan share di sini. Kemudian ini akan saya masukkan di sini proteinem. Jadi proteinem, jadi enzim itu suatu protein tadi. Enzimnya namanya ubiquinol sitokrom C reduktase. Nah, ini akan saya masukkan di sini. Kemudian di sini auto detect ya, biar mereka yang nyari sendiri akan saya klik share. Nah, di sini ternyata ada organismenya namanya Homo sapiens. Homo sapiens. Nah, terus apa? Nah, kita akan coba di sini untuk Homo sapiens yang kedua ini akan saya coba. Akan kita lanjutkan dengan continue.
Nah, sehingga seperti inilah ya. Jadi tubuh kita ini luar biasa ya. Jadi tadi itu ini ranahnya bioinformatika ya. Saya sebagai penemu obat, saya tidak butuh semuanya, tidak butuh tahu semuanya ya. Saya akan melanjutkan saja karena yang akan saya tuju adalah penyakit apa yang bisa diobati dengan MBA 2011. Jadi karena ini akan saya lanjutkan dengan setting, kemudian analisis. Nah, jadi sampai ke analisis di sini ya. Sampai ke analisis. Di sini saya menemukan yang namanya KEGG pathway ya. Ini sebenarnya ada ilmunya juga, cuma saya kompas, saya potong ya. Saya pernah membimbing mahasiswa yang juga membahas ada KEGG pathway. Jadi intinya di sini adalah jalur di mana nanti menuju ke suatu penyakit ya, suatu penyakit. Nah, di sini ada namanya Alzheimer disease. Penyakit Alzheimer ya. Cukup sampai di sini. Jadi kita tahu Alzheimer itu apa. Nah, sehingga kita sampai ke searching tentang Alzheimer. Alzheimer. Penyakit Alzheimer. Nah, di sini disebutkan bahwa Alzheimer itu apa? Alzheimer itu ternyata suatu penyakit yang di mana kadar asetilkolin itu di bawah normal. Jadi kita selama ini tidak menyadari bahwa asetilkolin yang normal itu luar biasa. Kalau asetilkolin kita itu di bawah normal, itu kita salah satunya ada penyakit yang namanya Alzheimer. Nah, obatnya itu adalah bagaimana supaya kadar asetilkolin di dalam darah itu normal kembali. Kenapa kok tadi itu di bawah normal asetilkolinnya? Itu karena enzim. Jadi gini. Jadi tubuh kita itu kan ada saraf ya, namanya simpatik dan parasimpatik. Nah, di parasimpatik itu ada neurotransmitter namanya asetilkolin. Nah, asetilkolin ini dibentuk dari asetil dan kolin bereaksi, kemudian jadilah asetilkolin, kemudian ketemu dengan reseptor. Nah, setelah selesai itu harus dihancurkan oleh suatu enzim namanya asetilkolin esterase. Kalau nggak dihancurkan, maka asetilkolin itu akan numpuk. Nah, buktinya kalau numpuk apa yang terjadi? Kita kejang ya, bisa meninggal. Makanya harus distabilkan sama enzim dihidrolisa. Nah, karena di Alzheimer ini enzimnya terlalu aktif sehingga asetilkolinnya nggak normal lagi, malah di bawah normal. Nah, kalau asetilkolinnya kelebihan itu bisa terjadi kontraksi otot ya. Nah, jadi obat-obat serangga itu kerjanya adalah menginhibisi secara permanen enzim asetilkolin esterase. Sehingga kalau di rumah saya beli Baygon atau merek lain itu untuk nyemprot kecoa misalnya, nah itu dia akan terjadi kontraksi otot pernapasan karena enzim asetilkolin esterase diblok secara permanen. Nah, jadi kalau enzimnya itu diinhibisi, di stop, itu nanti asetilkolinnya nggak ada yang rusak. Nah, itu berbahaya. Oleh karena itu di dalam tubuh manusia kalau sudah bekerja asetilkolinnya dihancurkan, nanti dibentuk lagi, kerja lagi dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Sehingga salah satu obat yang sampai saat ini diketahui adalah obat Alzheimer itu adalah sebagai inhibitor enzim asetilkolin esterase. Ya, nanti bisa kita lihat. Jadi kita sudah ketemu bahwa molekul MH2011 itu berkemungkinan bisa untuk Alzheimer. Nah, sekarang akan kita buktikan bagaimana dengan komputer, dengan molekular docking atau SBDD,
Itu bisa nggak dibuktikan kalau dia itu memang bisa menginhibisi enzim asetilkolin esterase. Nah, sampai sini dulu saya buka diskusi. Ada nggak pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Jadi dari EMBA 2011 menuju ke Alzheimer tadi prosesnya gimana? Nah, itu untuk molekul yang lain sama prosesnya ya. Jadi kalau punya molekul tinggal kalau molekulnya baru itu digambar di software yang akan saya kasih nanti ya. Marvin Scat di sini. Digambar di Marvin Scat terus nanti bisa ketemu canonical smile. Canonical smile-nya dimasukkan ke tadi ke pas online kan ketemu protein-protein yang dipengaruhi. Atau bisa jadi malah langsung penyakitnya. Kalau misalnya yang diketahui baru proteinnya kita masukkan ke string, kemudian kita cari di KEGG pathway, nanti akan ada penyakit yang bisa kita kaitkan, sehingga kita sudah tahu kira-kira molekul itu bisa untuk penyakit apa. Sampai sini, paham? Halo, halo. Insya Allah cukup paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi sekarang kita mencari, oke, silakan. Jadi apa? Kita akan mencari apa kode PDB, yang di situ adalah targetnya itu enzim asetilkolin esterase, ya. Jadi itu namanya 1-ACC ya. Di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang apa protein data bank ya. Jadi ketemu di sini. Oh, saya udah share screen belum? Jangan-jangan. Jadi 1-ACC. Jadi di RCSB di sini ada protein data bank dengan kode 1-ACC. Jadi yang berkaitan banyak sebenarnya, ini hanya salah satu aja ya. Jadi untuk memprediksi apakah molekul saya ini bisa nggak menginhibisi enzim asetilkolinesterase. Internetnya kok agak ini ya. Sambil nunggu internetnya, kayaknya saya pernah ngasih kuliah online tentang Alzheimer ya. Jadi, nah ini Alzheimer ya. Saya pernah ngasih kuliah tentang Alzheimer tahun 2020.
Ya. Jadi di sini satu ACC tadi itu kalau dibuat dengan Marvin space itu di sini ternyata acetylcholine esterase ya. Jadi ini suatu enzim ya, di mana di dalamnya itu ada takrin ya. Takrin itu sebagai inhibitor ya. Jadi nanti EMBA 2011 akan saya bandingkan dengan takrin di sini, skor dokingnya berapa ya. Jadi ini takrin. Nah, strukturnya seperti ini ya. Jadi ini takrin ini ya, takrin sebagai inhibitor inhibitor acetylcholine esterase ya. Nah, ini akan kita copot nanti ini kita kalau copot akan kita validasi ya. Kemudian nanti akan terlihat berapa apa valid enggak. Kalau valid baru kita uji nanti EMA 2011. Nah ya. Nah, jadi kita kembali ke sini. Nah, ini satu ACC kuatannya ligand binding ya. Dan seterusnya ya. Jadi di sini ada apa? Ada situs namanya George ya. Ini penemunya George, situs di situ. Itu sebentar ya, bentar. Pan TV itu Bu? Pan TV. Ya, jadi di situ ada situs ya, di YouTube saya juga ada tentang fingerprint acetylcholine esterase. Nah, jadi di sini kita download ya, kita download, akan kita validasi, langsung kita praktek. Nah, sama ya, tadi dengan yang punya saya, THA itu takrim ya. Oke, sekarang akan kita langsung kita praktekkan, kita kerjakan lagi ya. Yang kesekian kali ya ini. Kuliah. Kita akan buat validasi namanya. Validasi satu ACC. Downloadan tadi akan saya pindah ya. Saya copy. Divalidasi. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan buka dengan software yang namanya Yasara. Ini gratis ya. Kalau yang apa namanya yang bayar itu bayar saya ditawari 6 juta ya. Nah, tentu saja yang bayar dengan yang gratis beda apa? Lebih lengkap yang bayar, tapi saya nggak butuh. Saya dengan yang gratis sudah cukup ya. Jadi saya akan lihat enzimnya di sini.
Ya, jadi ini enzim yang tadi namanya asetilkolin esterase ya. Sehingga kita nggak boleh digerakkan ya. Ya, jadi kalau udah saya gerakkan gini udah nggak bisa ya. Nah, ini udah bergerak, udah nggak bisa dipakai ya. Kita harus diambil yang baru lagi. Kita harus ambil yang baru lagi. Ya, jadi nggak boleh digerakkan 3 dimensinya. Nah, di sini tadi kalau kita klik ada molekul A, ini adalah enzimnya asetilkolin esterase. Yang ini adalah air ya, air yang dimana ada mengandung takrin THA ini ya. Nah, sehingga di sini apa? Air tidak kita perlukan, air kita delete karena apa? Karena membebani komputer atau laptop, dan juga nanti molekul yang kita uji juga diperlakukan sama, jadi bisa mengurangi kesalahan. Jadi sehingga ini kita edit, kita delete water. Nah, sekarang nggak ada lagi airnya, adanya adalah takrin THA ya sebagai inhibitor asetilkolin esterase. Nah, ini akan kita tambahkan hidrogen karena di dalam protein data bank itu belum ada hidrogennya ya. Sehingga ini akan kita tambahkan hidrogen, add hidrogen to all ya. Nah, hidrogennya putih tadi ya. Ini akan kita simpan sebagai Yasara objek ya. Kodenya tetap sama atau ACC ya. Jadi bintangnya kita ganti 1 ACC, ACC. Yop. Nah, kemudian ini kita bersihkan layar ya. Kita bersihkan layar. Kemudian kita panggil lagi ya tadi. Ya secara objek kita panggil lagi. Kita akan hilangkan ini takrinnya ya. Kita klik kanan delete. Ini akan kita simpan sebagai protein mol2 ya. Other file format. Ini diklik. Ini formatnya kita pilih mol2 sibil mol ya. Mol2 sibil mol. Jadi tipe filenya itu adalah tipe mol2 ya. Ini akan kita taruh lagi di tempat tadi. Bintangnya kita ganti, kita protein ya. Huruf kecil protein titik mol2. Ini kita oke. Kemudian kita bersihkan layar lagi. Kemudian kita load lagi ya secara objek, masih yang sama tadi. Bedanya apa? Bedanya di sini kita akan menghilangkan protein ya. Jadi yang protein yang molekul A di atas kita klik kanan, kita delete. Nah, sehingga yang tersisa adalah yang tadi takrin THA tadi. Ini strukturnya. Nah, ini akan kita simpan sebagai referen ligan. Jadi tempatnya sama, proteinnya tinggal kita ganti. Bagi huruf kecil juga, referen ligan. Ref ligan, pakai D ya. Titik mol2 ya. Oke. Sudah. Jadi preparasi protein dan referen ligan atau di sini takrin itu sudah selesai, sehingga kita bisa melanjutkan. Ada yang bocor? Semuanya banyak. Nah, kita akan pakai Marvin Sket. Ini akan kita bersihkan dulu. Karena Marvinnya mau saya pakai ya. Saya akan open ya. Saya akan open di lab pertemuan 2.
divalidasi satu ACC. Jadi saya tadi nyimpen refli ikan mol tuh, ini akan saya buka. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya rapikan dengan clean 2D seperti ini. Jadi struktur takrinnya seperti ini. Nah, tubuh kita itu pH 7,4 sehingga kita akan setting protonasi major microspace di pH 7,4. Nah, ini struktur takrin ya di pH 7,4 kita simpan CFS sebagai ligan 2D ya. Sebagai ligan 2D. Ya, jadi kita akan simpan sebagai ligan 2D. Tipe filenya MRV ya, MRV. Nah, ini takrin ya, struktur referen ligan ya. Jadi obat yang ada di enzim asetilkolinesterase. Ini akan kita jadikan 10 pose, 10 konformasi dengan energi yang berbeda. Caranya ini kita bersihkan dulu. Kita layar baru. Kita load ya, open. Ikan 2D-nya tadi kita buka. Sama ya, ikan 2D. Ini akan kita buat 10 konformasi ya, 10 konformasi dengan cara apa? Tool confirmation conformil. Ini defaultnya itu adalah sudah 10, kita oke. Minta lisensi kita oke. Nah, maka di sebelah kiri ini ada 10 molekul dengan pose yang berbeda. Energinya beda-beda ya. 45 kilokalori per mol ya. Positif ya. Energinya positif. Jadi tidak stabil ini. Ini nanti akan nempel di reseptor sehingga menjadi skodokeng yang identik dengan energi kompleks obat reseptor yang minus karena sudah stabil. Ini akan kita simpan sebagai CFS sebagai ligan MOL2. Jadi ligan MOL2 itu isinya 10 molekul, molekulnya sama, hanya energinya berbeda. Ya. Jadi kita akan lihat di sini. Akan kembali ke folder kerja ya namanya. Namanya folder kerja. Pertemuan 2. Ya. Jadi akan kita simpan sebagai tripos mol2 ya. Jadi tipe filenya mol2. Nah, tadi kita sudah punya file yang sama tipe filenya yaitu mol2, protein dan replikan. Nah, ini akan kita simpan yang 10 tadi sebagai ligan mol2. Jadi isinya 10. Ya, kalau kita lihat di sini, nanti bisa kita perhatikan ya. Yang paling stabil, yang paling aktif yang mana? Nah, itu nanti bisa apa? Dilihat nanti ya. Jadi di sini kan 4377, 4385, 4397, 44 ya. Yang terakhir 46,7 ya. Ya nanti bisa kita lihat nanti ya. Apakah nanti yang paling stabil itu yang konformasi 10 atau tidak ya? Belum tentu karena nanti akan membentuk kompleks obat reseptor ya. Nah, udah cukup sampai di sini. Kita udah selesai.
Kita tinggal running docking. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ya, jadi kita preparasinya udah selesai, tinggal kita running docking. Tadi energi paling aktif itu yang ke-10. Nanti kita lihat apakah otomatis yang ke-10 yang akan membentuk obat reseptor yang stabil atau tidak. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, halo. Ada atau tidak? Jadi saya belum, Pak. Belum. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Saya lanjut lagi dengan running docking. Ya. Nah, jadi untuk running docking ini kita perlu ini ya, perlu apa namanya? Perlu software ya, perlu software. Jadi softwarenya itu ada ini, ada CMD, ada Ming, ada PC4PYP, ada Plan. Nah, ada 4 software ini yang harus kita taruh di folder kerja, di validasi. Ini yang Alzheimer. Jadi akan taruh di sini 4 software tadi ya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan coding ya. Codingnya cukup 2 baris, kita klik. Jadi coding ini ditemukan atau dimodifikasi oleh Bapak Satyono Riyadi, dosen UTY, ngajar mata kuliah IT ya. Kenapa kok saya kenal? Karena istri beliau itu dulu, sekarang juga, dulu itu waktu sekolah, dia itu mantan dekan Fakultas Kedokteran UII, kemudian ngambil S3 dan belajar sama saya tentang docking, kemudian waktu itu masih pakai laptop yang B32, laptop lama. Karena ada jadi di laptop yang lama itu software plan ini bekerja di Linux, jadi kita biasanya pakai Windows, kita menginstal CodePen Linux namanya. Nah, CodePen Linux itu cuma sampai bit 32. Setelah pada ganti laptop dengan bit 64, saya bertanya sama Bu Esnatin namanya. Bu Esnatin, bisa kerja nggak? Dulu saya ngajarinya pakai laptop lama dan CodePen Linux-nya bit 32. Kata beliau, bisa Pak, karena suami saya dosen IT di UTY. Nah, sehingga di UTY sama suami saya migrasi ke Windows. Jadi dengan laptop yang baru saya bisa bekerja. Akhirnya saya minta izin untuk dikenalkan dengan Pak Satyono Riyadi, suaminya. Dan saya diberitahu caranya sehingga saya minta izin untuk sharing dalam bentuk buku dan workshop dan kuliah-kuliah. Dan beliau mengizinkan. Mudah-mudahan beliau dapat amal jariah. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut dengan kita ketik plan ya. Tadi kita punya software namanya plan. Kemudian spasi, strip, mode. Jadi kita mode band replicant. Jadi kita menginstruksikan ke softwarenya plan tadi untuk menempelkan referen ligand MOL2 ke spasi 5 itu dan protein MOL2. Nah, secara otomatis software ini sudah memberitahu ke kita ya bahwa takrin tadi itu nempel di enzim asetilkolinesterase itu dibatasi oleh suatu bola yang disebut grid ball ya. Kalau software lain namanya grid box bentuk kotak, kalau ini grid ball ya bentuknya bola. Dan itu sudah
dihitung sama sumbernya, yaitu dengan ini, dengan binding site center dan radius. Ini akan kita copy dan akan kita gantikan ke ini, PC 4 PYP. Jadi ini sesuai kodenya. Kita kodenya bukan PC 4 PYP tapi 1 ACC, sehingga ini binding barisnya ini kita ganti dengan binding site ACC tadi. Nah, sehingga ini akan kita simpan ya sebagai CFS sebagai PC 1 ACC ya. Jadi PC 1 ACC. Tipe filenya TXT ya. Kemudian bisa kita lanjutkan. Ya, coding kita bisa kita lanjutkan. Plan, spasi, step, mode, screen, PC, underscore 1 ACC. Itu TXT. Nah, di sini sudah melakukan molecular cooking. Kita akan lihat apakah nanti konformasi 10 atau tidak yang mempunyai energi yang minimal. Langsung keluar energinya menjadi minus 90 dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa diselingi dengan pertanyaan sambil kita merunning docking ya. Ini sampai 10 karena konformasinya tadi kita buat 10. Kalau 10 nggak valid kita naikkan 20, 30 dan seterusnya. Nah, saya pernah punya pengalaman saat memvalidasi target anti COVID-19 itu 10 nggak valid, saya naikkan 20. Pada saat saya naikkan itu ternyata ada pose-pose yang bisa lari sehingga saya ikat ya. Jadi baru kali itu saya menyimpan molekul pindah pose ya pada saat memvalidasi target anti COVID ya. Selama ini saya kalau nyimpan molekul ya nggak pernah berubah, dia kok bisa lari ya. Nah, selama ini saya menganggap molekul itu benda hidup bergerak. Ya, bergerak tetapi nggak sampai segitu anggapan saya. Ternyata dia pindah pose ya. Karena apa? Karena setiap molekul itu punya gerak antar atom sehingga tercermin dalam spektra inframerah. Nah, ini kok gerakannya kok pindah pose ya. Nah, itu walau alam. Nah, di sini kayaknya udah selesai ya. Sehingga akan kita lihat ya. Tadi kita lihat yang paling yang paling aktif tadi adalah konformasi ke-10. Sekarang kita lihat yang paling stabil itu yang mana ya. Nah, di sini ada folder baru hasil rekaman docking tadi namanya Resat. Resat ini kalau saya buka, maka di sini ada file-file ya. Nah, file-file. Kemudian di sini ada yang namanya file Excel namanya base ranking. Ini kalau saya double klik, maka akan otomatis ngebuka dengan ini ya. Excel ya. Nah, perhatikan yang kolom B saja ya, kolom B. Ternyata di sini tadi yang konformasi 10 yang paling aktif tadi itu setelah bergabung dengan reseptor tadi ternyata nggak paling negatif ya. Kenapa? Karena dia itu jadi kalau kita jalan sendiri paling enak jalan sendiri misalnya dengan gaya apa gitu ya, atau duduk lah. Duduk sendiri itu gayanya kan gaya kita. Tapi kalau duduk nanti bareng dengan orang lain, belum tentu gaya kita yang sendiri tadi cocoknya. Nah, ibaratnya seperti itu. Sehingga gaya yang tadi, konformasi 10 tadi kan paling aktif. Tapi setelah nempel di reseptor atau di enzim itu ternyata yang paling stabil itu kita lihat ini. Paling minusnya nomor berapa? 92, 923, 9339 ya. 92. Nah, ternyata yang ke-9 ya.
yang ke-9 yang paling bagus ternyata, yang paling stabil ya. 9243 ya. Jadi konfirmasi 9. Nah, sehingga ini akan kita sandingkan ya konfirmasi 9 tadi. Nah, yang dimaksud konfirmasi 9 itu yang mana? Yang di sini ya. Yang entry setelah 8 10 ya. Jadi ini 8 8 9 8 10 9. Nah, ini yang dimaksud 9 itu yang ini. Ini akan kita copy, akan kita sandingkan ke referensi guide. Jadi sekarang akan kita bersihkan layar, akan kita load ya. Tipe filenya masih sama, mol to sipil ya, jangan keliru ml ya, tapi mol to sipil. Kemudian di sini akan saya load replikan tadinya. Replikannya tadi, kemudian kita akan lihat yang 9 tadi. Ya. Nah, supaya kelihatan lebih jelas perbedaannya, kita view, kita stylenya kita buat stick. Nah, seperti itu. Ini karena apa? Karena untuk validasi itu jarak ya RMSD, maka ini karena sudah gabung ya itu kita putar-putar tidak akan merubah harga RMSD ya. Sehingga kalau posenya saya rubah seperti ini misalnya itu tidak akan merubah harga RMSD ya. Supaya jelas saja. Nah, karena di PDB tadi itu tidak ada hidrogen, maka ini hidrogennya akan kita hilangkan lagi. Edit delete hidrogen. Untuk memperjelas, maka ini replikannya akan saya kasih warna biar biar menarik ya. Jadi replikanya akan saya kasih warna merah. Kemudian yang konfigurasi 9 akan saya kasih warna yang lain ya. Kuning. Nah, seperti ini. Nah, ini akan kita hitung RMSD-nya ya, valid tidak ya. Jadi yang merah ini adalah asli ya, asli pose pada saat dari protein data bank ya. Jadi protein data bank itu dibuat dari lab basah ya. Kemudian dielusidasi pakai sinar X, kemudian dijadikan database ya. Nah, itu kita copot, yang merah tadi kita copot, kita kembalikan dengan komputer, dengan software kita. Ternyata bisa balik. Nah, bisa balik itu definisinya seperti apa ya? Yaitu dibatasi dengan angka yang namanya 2 angstrom ya. Kemarin sudah kita bahas RMSD itu root mean square deviation ya. Ada rumusnya kemarin ya. Nah, sehingga ini akan kita hitung berapa RMSD-nya ya. Apakah di bawah 2? Analisis RMSD of molekul. Kita klik yang atas. Oke, yang bawah juga oke. Nah, kemudian kita akan klik RMSD molekul ya, ini kita bersihkan. Dan akan kita okekan. Ya, ternyata sangat valid ya, di mana RMSD-nya adalah 0,4238 ya, 4238, 0,42. Batasnya 2 angstrom. Artinya apa? Artinya dia bisa kembali ke tempat asal sehingga software kita valid. Sehingga untuk apa? Untuk memprediksi skodokeng itu valid ya. Nanti skodokeng kaitannya dengan potensi suatu obat. Nah, kemarin yang analgetik sudah kita buktikan ya, antara skodokeng dan ED50 itu ada hubungannya ya. Makin minus skodokeng makin poten ya. Nah, sekarang kita terapkan ke Alzheimer ini untuk obat Alzheimer. Nah, sehingga ini bisa kita kontrol brain screen untuk bukti bahwa metode kita valid.
Ini kita simpan untuk bukti bahwa metode kita valid. Ya. Jadi supaya informatif maka kita akan namai RMSD ya. Kita kembali ke D folder kita ya. Jadi jangan lupa selalu kembali ke folder kita bekerja ya. Kita akan buat di sini RMSD 1 ACC berapa besar ya? RMSD 1 ACC ya. Konfirmasinya jangan lupa kita tulis 9. Kemudian harganya tadi 0,43 0,43 42 4238 4238 angstrom. Nah, jadi valid ya. Nah, kemudian supaya tidak lari tadi, kita ikat aja ini. Siapa tahu dia bisa lari. Ini akan kita simpan sebagai save as Yasara scan. Jadi Yasara scan. Nah, sama kita RMSD. RMSD 1 ACC C ya, konfirmasi 9 sama dengan 0,423 berapa tadi? Oh, ternyata di sini anaknya. Nanti kita rename aja, kayaknya ada gangguan. Jadi di sini kita rename ya, kita samakan. Waktu ACC konfirmasi 9 sama dengan 0,42 4238. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, sekarang kita akan mendokengkan tadi EMBA 2011 ya. Jadi dengan cara apa? Ya, kita akan lanjut lagi. Jadi kita akan lanjut dengan membuat folder EMBA 2011. Satu ACC. Nah, ini akan kita copy ya. Jadi softwarenya kita copy CMD, Ming, ACC, blend, protein, replikan. Ini akan kita copy, kita tempatkan di sini. Kemudian molekul kita buat 10 juga, konfirmasi 10 ya. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan membuat ini ya.
akan apa namanya, kita kopikan aja dari ini Alzheimer. Nah, ini kalau nggak salah ya kan ada EMA 2011 ini sebenarnya udah pernah tak dongengkan. Ikan moltunya ini kita apa caranya sama tadi ya. Jadi eh, cara membuatnya digambar, kemudian dibuat pH 7,4, kemudian dibuat ikan moltu sebanyak 10. Nah, sekarang kita akan lihat, langsung kita dongengkan karena waktunya apa mepet ya, supaya sampai selesai. Jadi kita dongengkan plan, huruf kecil ya, plan spasi starter mode bind replikan titik moltu spasi 5 protein titik moltu. Ya, jadi binding site center dan radiusnya sama. Dan kita buat coding yang berikut, plan spasi starter mode screen PC underscore 1 ACC. Titik TXT enter. Nah, kita akan lihat skor docking saya lebih bagus enggak ya. Insya Allah lebih bagus dibanding takrin ya. Takrin itu bisa digunakan untuk obat Alzheimer. Nah, molekul saya lebih poten enggak? Kalau dari skor docking akan terlihat nanti bahwa molekul saya lebih bagus ya. Dan itu sudah saya uji secara statistik ya. Nanti bisa juga kita uji secara statistik. Kita akan lihat, kita akan jadi di sini kita akan lihat validasinya tadi, stockingnya, hasilnya result berapa ya, ada base ranking tadi. Ya, nggak mau. Nah ini tadi ya, jadi ini yang base ranking tadi. Akan kita copy. Oh, ternyata jadi. Jadi ini tadi 1 ACC, 1 ACC. Ini takrin ya. Ini MH 2019.
Kita periksa udah selesai belum running dockingnya. Baru sampai 4 ya. Spot dockingnya ada yang minus seratusan ya. Jadi dari situ kelihatannya menurut saya lebih bagus ya. Dan sebenarnya udah saya uji ya, secara bermakna. Kita tunggu sambil menunggu mungkin ada Pak yang lama ya. Sebenarnya pernah saya uji di sini. Uji si Excel ya. MH 2011 mana? HV dan pasti min ya. Jadi ini bisa apa namanya? Ya, jadi dulu pernah saya uji ini yang dengan algetika yang dengan ini kayaknya yang lain. Kita masih nunggu skor docking ya. Kita nunggu hasil di sini. Nah, sudah selesai ya. Sudah selesai berarti bisa kita cek EMA 2011-nya tadi. Lab Analytics. Nah, di folder EMA 2011 ini ada skor, ada result, ada skor docking, ada base ranking, jadi udah sampai 10 ya padahal. Udah sampai 10. Kita simpan dulu, kayaknya dia harus disimpan dulu ya. Dua 2023 dapat semua 2. Di sini adalah skor ya. Skor 1 ACC. Jadi ini yang barusan ya. Jadi kalau buka ini dia nggak mau ya. Jadi harus ditutup salah satu. Ini kenapa ini kok ada trouble. Kok belum keluar ya. Jadi harusnya keluar ini 10.
Dan sudah sampai 10 ini harusnya 9 protein. Ini ada yang trouble ya, mungkin harus ditutup dulu. Ada yang banyak kebuka tadi sehingga sedikit lagi ya, sedikit lagi. Nah, ada yang kebuka tadi makanya nggak mau. Ranking for editing. Oh, ada ini. Ada yang keblok. Harusnya entry-nya sampai 10 ini. Baru sampai 9. Oh, ini ya. Kebuka double ya, jadi dia nggak mau. Nah, ini baru ya. Baru ada 10. Jadi kalau buka double nggak mau deh. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi skodocking molekul saya dibanding referen ligand lebih bagus ya, lebih poten. Ini bisa kita cari ratanya. Ya, minus 91 dengan minus 112. Ya. Jadi molekul saya jauh lebih poten dibanding referen ligand ya. Nah, jadi ini untuk membuktikan dan ini karena waktunya terbatas, ini sebenarnya bisa kita uji dengan uji T, uji dua rata dan ternyata sangat berbeda. Jadi ada secara bermakna ya, berbeda secara bermakna karena T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, jadi itu ya. Jadi ini untuk membuktikan bahwa software tadi itu bisa ya, bisa kita gunakan bahwa kita jangan coba-coba ya. Jangan trial and error. Jadi kita kalau punya molekul bisa kita prediksi dengan komputasi. Untuk apa sebenarnya? Nah, ternyata molekul saya ini selain untuk analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi, bisa untuk Alzheimer ya. Dan potensinya lebih bagus dari takrin ya. Bahkan lebih bagus dari rivastigmine obat Alzheimer yang ada sekarang. Nah, kira-kira itu ya, karena waktunya terbatas. Mungkin ada pertanyaan? Ini bisa kita lanjutkan dengan uji statistik sebenarnya. Dakrin ya. Jadi nanti kalau untuk membandingkan dengan rivastigmine misalnya itu bisa kita dongengkan rivastigmine, skor dongengnya berapa, terus kita bandingkan dengan molekul desain kita, kemudian kita uji T lebih bagus yang mana. Nah tentu saja ini perlu ditindaklanjuti dengan uji in vitro, in vivo, dan sebagainya sehingga bisa dipatenkan sebagai obat Alzheimer ya. Nah, saya mohon doa restu karena sedang grup saya sedang lobby ini ya, sedang nunggu uang cair ini ya. Sedang nunggu uang cair untuk mengakuisisi Marin dan Lukas ya. Mudah-mudahan terlaksana. Kita akan beli industri farmasi 2 di Bandung ya. Mohon doa restunya mudah-mudahan bisa kita beli nunggu uangnya cair. Nah, sehingga nanti algetika akan diproduksi di sana untuk menggantikan paracetamol. Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Nah, jadi ini kelihatannya pertemuan terakhir ya.
Jadi skill lab ini tidak ada ujian, tidak ada nilai ya, sekedar menambah wawasan. Mudah-mudahan apa eh, ada manfaatnya. Baik, kalau tidak ada, kayaknya waktunya udah habis ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat Sama-sama. ya. Kalau Baik. misalnya suatu saat ada apa, ya siapa tahu nanti kalian ada yang ambil S3 terus kebetulan kok ada dongengnya, kebetulan ingat saya ya silakan aja menghubungin ya. Alhamdulillah ada beberapa orang apa namanya eh, kita sharing ya, kita sharing. Yang terakhir itu dosen Wahid Hasim ya. Sekarang S3-nya di Cina ya. Dia belajar privat sama saya ya. Belajar privat sama saya terus apa dia kalau nggak salah anti aging ya. Jadi kita bisa memprediksi kalau mau anti aging berarti nanti kita sesuaikan pH-nya bukan 7,4 tapi pH di kulit. Jadi bisa kita prediksi sebelum kita uji secara in vitro atau in vivo kita dongengkan dulu. Nah, demikian. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Ada ini, ada pernyataan, ada tanggapan, silakan wakilnya. Ya, Baik, Pak, terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang diberikan, sangat menambah wawasan bagi kami yang sebelumnya belum pernah masuk ke, mungkin belum ada yang pernah masuk atau belum pernah sama sekali masuk ke materi-materi terkait yang Bapak jelaskan. Jadi bisa memberikan kita gambaran bahwa materi ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutama untuk drug discovery seperti itu. Kami memohon maaf juga Pak kalau ada kurang-kurangnya dari kami. Dan itu saja sih Pak. Terima kasih banyak. baik kalau gitu ya. Jadi saya juga berterima kasih atas kehadiran kalian ya. Dan saya minta maaf mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan selama 2 kali pertemuan ya. Mungkin saya banyak ngomong, banyak curhat, banyak sharing ya. Jadi yang jelas saya mohon doa restunya sekali ya, karena apa tim saya sedang berjuang untuk menemukan obat baru ya. Obat baru itu ternyata memang mahal ya, mahal. Tapi ya nggak sampailah 5 kali APBN ya. Saya dan tim itu membantah bahwa untuk menemukan obat ya jangan 5 kali APBN lah, terlalu mahal ya. Nah, saat ini kami sedang berusaha untuk mengakuisisi industri farmasi PT Lukas dan PT Marin ya. Mudah-mudahan investornya lancar dananya. Investornya itu katanya punya dana, cuma ngambilnya itu susah banget loh. Ngambil uang sendiri kok susah ya. Oh, ternyata enggak kayak gitu Pak Ari. Ngambil uang itu enggak kayak Pak Ari ngambil gaji 5 juta pencet di ATM enggak. Ini ngambilnya triliunan, jadi harus izin pemerintah. Nah, kalau ada oknum yang minta nggak dibagiin, ya nggak bisa dikeluarin. Akhirnya investor saya ini ada rencana, kayaknya sudah ya. Akhirnya ngambil uangnya yang ada di Singapura ya. Mudah-mudahan mohon doa restu, mudah-mudahan Alketika berhasil menjadi BPO pertama teman orang Indonesia ya. Saya hanya dititipin. Sebenarnya ini Alketika ini bukan milik saya, tapi titipan Allah. Sekian saja, terima kasih. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih banyak Bapak wabarakatuh. Terima atas kasih banyak, Pak. Sama-sama. terima kasih atas sharing dan cerita-cerita yang sangat menginspirasi buat kita Iya, ya Pak ya. iya, Semoga kita bisa sama-sama. Mari-mari. melanjutkan seperti Bapak. Amin, amin. Baik, selamat siang, selamat berlibur ya, akhir pekan. Siap Pak.
Saya mohon izin Ya, untuk silakan, silakan. keluar ya Pak ya. Ya, silakan, silakan.